Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantaran Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Rapat berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Lampung Tengah di Gunung Sugi, Rabu 18 Juni 2025. Dihadiri unsur pimpinan dan anggota Dewan, Kepala Daerah serta perwakilan daerah berbagai instansi terkait. Penyampaian nota pengantaran Perda RPJMD merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. RPJMD merupakan acuan utama dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Dokumen ini mencerminkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam program-program strategis, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi atas penyampaian dokumen RPJMD dan menyatakan kesiapan lembaga legislatif untuk melakukan pembahasan bersama eksekutif secara komprehensif dan konstruktif. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. RPJMD memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Oleh karena itu, pembahasan Perda ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, guna mendukung kesinambungan pembangunan daerah secara menyeluruh. Rapat paripurna ini juga menjadi wujud sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan dan akuntabel. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan,
Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan berumah tangga DPRD. Begitu kepada saudara sekjen DPRD, saya persilakan untuk membacakannya. Tanggal 11 Juni 2025 perihal penyampaian raperda RPJMD tahun 2025-2029. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan tempat. Dengan hormat berkenaan dengan rencana penyusunan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Bersama ini sampaikan rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 untuk dibahas dan disepakati bersama sebagaimana berlangsung. Demikian untuk maklum atas perhatiannya ucapan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Aditya Wijaya Cat ditandatangani. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 015 F dari data PDIP /6/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Ibu Sugi, dengan hormat sehubungan dengan penyusunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025, maka bersama ini fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberitahukan susunan alat kelengkapan AKD DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 sebagaimana terlampir. Demikian usulan ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Ketua Kadek Joko Supriyatna SAP MM Sekretaris Manadi Cap ditandatangani. Lampiran susunan AKD fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Komisi 1 IKD Asia Hampiri. Komisi 2 1 Kadek Joko Supriyatna SAP MM. Komisi 3 1 Manadi. Komisi 4 1 Wayan Eka Mahendra. Badan Kehormatan 1 Kadek Joko Supriyatna SAP MM. Badan Pembentukan Perda 1 Kadek Joko Supriyatna SAP MM. 2 Wayan Eka Mahendra. Badan Musyawarah 1 Manadi. 2 Wayan Eka Mahendra. Badan Anggaran 1 IKD Asia Hampiri. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Ketua Kadek Joko Supriyatna SAP MM Sekretaris Manadi Cap ditandatangani. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang nomor 35 tahun 2004 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung. 4. Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. 5. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 6. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang rencana tata ruang dan wilayah RT/RW Provinsi Lampung tahun 2023-2043. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Bupati Lampung Tengah
DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kapipur. Yang terhormat pimpinan DPRD Lampung Tengah beserta wakil pimpinan DPRD, yang terhormat segenap jajaran Forkopimda Lampung Tengah, para pimpinan fraksi, ketua komisi dan seluruh anggota DPRD Lampung Tengah, dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama berkumpul di tempat ini dalam ruang paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 dalam kondisi yang sehat walafiat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang akan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029, sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah Lampung Tengah 5 tahunan ke depan guna mencapai visi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029, yaitu Lampung Tengah unggul, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Visi yang dijabarkan ke dalam 5 misi yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup secara adil dan merata. 3. Memperkuat kemandirian daerah, pemberdayaan kampung, dan hilirisasi produk unggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, melalui reformasi birokrasi yang prima. 5. Memperkokoh keamanan dan stabilitas wilayah serta harmonisasi kehidupan masyarakat. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 telah berpedoman pada kaidah-kaidah penyusunan dan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 akan menjadi dasar bagi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun rencana strategis Renstra tahun 2025-2029 yang kemudian akan menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan rencana kerja Renja perangkat daerah pada setiap tahun. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Di antaranya, keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung 2025-2029. Penetapan target indikator makro pembangunan daerah, penetapan program-program prioritas pembangunan daerah, dan perkiraan ketersediaan anggaran serta situasi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam menyusun rencana program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu
operasional SPM dan pembangunan berkelanjutan. 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Saya berharap kita semua dapat mencurahkan segala potensi terbaik yang kita miliki untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan menuju Lampung Tengah unggul, adil, sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Semoga niat baik kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penando bahasa Sikampung, Timali kuat sinyimbak maaf Khalil Pro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar Raperda tentang RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Beserta rapat paripurna dan hadir kami hormati. Dengan telah disampaikannya nota pengantar Raperda tentang RPJMD oleh Saudara Bupati. Selanjutnya, rapat paripurna pada hari ini mengamanatkan kepada anggota Raperda untuk membahas terkait RPJMD yang telah disampaikan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah dapat disetujui untuk anggota Kabupaten Lampung Tengah yang akan membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029? Terima kasih kepada para peserta sidang Dewan yang terhormat. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk pandangan umum fraksi tentunya memerlukan waktu agar masing-masing fraksi dapat merumuskannya. Untuk itu kami tawarkan kepada peserta sidang terhormat, kita skor berapa menit? Lanjut? Lanjut ya? Baik. Para peserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya saya tawarkan dulu kepada anggota Dewan terhormat, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Silakan. Baik. Yang lain? PKB bacakan. Baik. Untuk itu, saya persilakan kepada fraksi Gerindra membacakan pandangan fraksinya. Saya silakan sebelum bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun salam Indonesia Raya. Pandangan umum fraksi Gerindra terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, badan kantor, bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, serta rekan-rekan pers dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan rahmat
rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh hadirin yang terhormat. Mengawali penyampaian pandangan umum ini, izinkan kami dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jajaran penyelenggara atas keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah kita laksanakan, dan juga atas nama fraksi Partai Gerindra mengucapkan selamat atas terpilihnya Mas Ardhito Wijaya dan I Komangko Heri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Maaf, saya ulangi, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih periode 2025-2030. Perbedaan itu biasa, pesta sudah selesai dan saatnya kita bersatu bahu-membahu untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 tahun 2029. Pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh hadirin yang terhormat. Rencana pembangunan jangka menengah daerah disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam jangka menengah untuk mencapai visi-misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ini memuat prioritas pembangunan daerah termasuk program-program yang akan dilaksanakan dan target-target yang dicapai. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD ini harus melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan efektif. Kami dari fraksi Gerindra menyoroti beberapa hal. Yang pertama mengenai infrastruktur, kesenjangan APBD, pendidikan, dan kesehatan. Mengenai infrastruktur, terutama masalah jalan, yang selama ini menjadi masalah cukup besar dan menjadi isu yang paling sering diperbincangkan di masyarakat, terutama pada saat kami seluruh anggota DPRD melaksanakan reses di dapil kami masing-masing. Banyak jalan penghubung antar kampung dengan kondisi yang masih rusak dan tidak memadai di hampir seluruh wilayah Lampung Tengah. Hal ini berdampak terhadap aktivitas perekonomian dan menghambat aktivitas sosial masyarakat. Untuk itu, pembangunan jalan agar menjadi skala prioritas dalam pembangunan. Kami dari fraksi Gerindra mendukung upaya pemerintah dalam program prioritas Kabupaten Lampung Tengah yang memuat 8 poin utama, yaitu menyesuaikan dengan program pusat 8 poin program hasil terbaik cepat, yaitu pemberian makan siang bergizi di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit berkualitas. Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian dengan pengelolaan lahan dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Selanjutnya, pembangunan sekolah unggul serta renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Berikutnya, peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kenaikan gaji ASN, tenaga kesehatan, guru, dosen, TNI
TNI Polri dan pejabat negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikutnya, pendirian Badan Penerimaan Nasional. Berikutnya, pembangunan infrastruktur desa, kelurahan, termasuk bantuan langsung tunai dan penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik. Pimpinan rapat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh hadirin yang terhormat. Di dalam pendapatan dan belanja APBD, terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara anggaran belanja untuk aparatur dengan anggaran belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Belanja untuk aparatur masih relatif tinggi, sementara belanja untuk peningkatan sarana prasarana bantuan sosial masih relatif tetap. Ini menjadi tantangan bagaimana strategi mengubah paradigma APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu kerja nyata dan kerja keras pemerintah daerah. Pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan seluruh hadirin yang terhormat. Pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, pemerintah pusat sendiri menargetkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Sementara, kondisi sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di Lampung Tengah masih perlu adanya perbaikan. Gedung sekolah yang rusak, penyediaan perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, pengembangan teknologi informasi yang masih sangat minim ditambah dengan penyebaran guru yang masih kurang merata adalah hal-hal yang perlu kita fokuskan dan diperhatikan dalam RPJMD ini. Bidang kesehatan, perlu diingat bahwa Puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah perkampungan. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas, perbaikan fasilitas sarana yang masih kurang memadai, perbaikan jam operasional pelayanan, ketersediaan tenaga medis yang memadai adalah hal-hal yang perlu kita fokuskan di RPJMD ini, agar masyarakat kita sakit akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kami yang terakhir dari fraksi Partai Gerindra juga menyoroti mengenai tata ruang wilayah. Mudahnya investasi dengan sistem terpadu layanan satu pintu harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik secara geografis, kultur, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Industri, investasi retail, dan perdagangan umum agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi bagi masyarakat. Menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memperjuangkan masyarakat Lampung Tengah agar tidak terjadi kerenggangan dan gesekan yang berakibat oleh adanya perbedaan kultur, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Demikian pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Tengah kami sampaikan. Semoga menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Abidin, Ketua Sekretaris DPD Desa Putra ditandatangani. Gunung Sugi, 18 Juni 2025. Terima kasih kepada Saudara Adi Firdaus Ali Esos yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Selanjutnya, fraksi PKB. Silakan. Baik. Fraksi Golkar, silakan. Silakan maju, silakan.
Panggil ketua. Ketua kan panggil ya baru maju. Dia jaga ketua di muka. Bukan cuma di muka, di muka ini. Terima kasih kepada Saudara Pur Heri seperti yang telah menyampaikan pandangan fraksi PKB. Selanjutnya saya persilakan fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih kepada Saudara Adi Joko, Ketua Fraksi PDIP yang menyampaikan pandangan fraksi PDIP. Selanjutnya saya silakan fraksi Demokrat. Terima kasih kepada Tommy Sastrajaya yang telah menyampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya saya silakan dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih kepada Saudara Zani yang telah menyampaikan pandangan fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Purwanto yang telah menyampaikan pandangan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Para rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah selesainya pandangan umum fraksi-fraksi DPD Kabupaten Lampung Tengah, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Saudara Bupati terhadap pandangan umum fraksi. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, saya persilakan Pak Bupati, apakah langsung atau diskor? Langsung. Baik, karena Saudara Pak sudah siap dengan jawaban dari para fraksi, maka rapat paripurna kita lanjutkan dengan jawaban dari Saudara Bupati. Silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun Ngalipuro. Ya. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
Yang terhormat rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat saudara asisten, yang terhormat saudara staf ahli Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Kepala Badan Dinas Instansi Satuan Unit Kerja, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti sidang paripurna atas penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2020. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, RPJMD tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan program dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung. Penyusunan Raperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 telah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, dan pengukuran indikator yang jelas. Keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder, baik melalui forum konsultasi publik maupun musrenbang, telah dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat dan untuk mengatasi isu strategis daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang Raperda RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut. Dalam penyusunan RPJMD, salah satu prioritas dalam pembangunan 5 tahun mendatang adalah pada pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Di samping itu, upaya meningkatkan kemandirian daerah terus diupayakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan Lampung Tengah serta hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk unggulan. Hilirisasi nilai tambah produk unggulan tentu tidak lepas dari peran dan kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder. Terkait lainnya, peningkatan kualitas hidup manusia juga menjadi bagian prioritas pembangunan dengan mengedepankan sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga diharapkan Lampung Tengah tetap menjadi yang terdepan dalam indeks pembangunan manusia. Dalam menyusun prioritas pembangunan daerah, beberapa hal menjadi pertimbangan, yaitu kondisi daerah, kemampuan finansial daerah, program pemerintah, program prioritas pemerintah pusat dan provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan program pembangunan, arah kebijakan dan strategi pembangunan didasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, di mana aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan dengan seimbang. Pembangunan ekonomi dan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan derajat kualitas lingkungan hidup. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penyelarasan dengan dukungan program pemerintah pusat, yaitu dukungan program makan bergizi gratis dan operasi merah putih, serta program prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Sebelum mengakhiri tanggapan ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat atas tanggapan yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi acuan kita bersama mengambil kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan ke depan, sehingga terwujudlah Lampung makmur, adil, sejahtera menuju Indonesia Emas. Rano bahasa Singapun, Kimali buat seimbang diberi support mahal paling pro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna saya hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan Saudara Bupati, maka selesailah seluruh. Silakan kira-kira Bu Nurlia. Pakai terima kasih jelas. Baik, terima kasih Bu Nurlia. Nanti dipertajam dengan kawan-kawan bahasan bersama opini terkait. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Mbak Binti. Terima kasih pimpinan. Izin saya ingin menyampaikan tanggapan terkait surat masuk yang dibacakan oleh sekretariat DPRD terkait pengajuan AKD. Mohon izin, kalau tidak salah, sepemahaman saya, menurut tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bahwa pergantian AKD itu bisa dilaksanakan setelah masa jabatannya 1 tahun berjalan atau 2,5 tahun sesuai dengan tata tertib di pasal 51 ayat 6 dan pasal 53 ayat 6. Silakan dicek terkait dengan Bappeperda dan Badan Anggaran. Mohon untuk ditanggapi. Terima kasih. Tes, izin pimpinan, saya akan menambahkan dan memperkuat apa yang disampaikan Ibu Binti. Dalam pasal 5 disebutkan perpindahan anggota badan anggaran DPRD dalam badan negara itu selama 1 tahun, jadi tidak boleh sebelum 1 tahun diganti. Ini pun terjadi pada kami fraksi Partai Golkar. Ketika kemarin saya dilantik menjadi ketua fraksi, saya mau bergeser dari sekretaris komisi, itu tidak bisa. Ya, saya pertanyakan kenapa saat ini bisa. Mohon penjelasan dari sekretariat. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Tadi baru dibacakan, belum bisa atau tidak. Ya, nanti kita ambil kesepakatan di sini. Kita lihat dulu sebentar tatip ya. Pimpinan, saya coba menengahi. Secara frase bahasa pasal-pasal yang kita buat dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini sifatnya adalah umum ataupun luas. Tapi dalam persoalan yang disampaikan oleh Bu Binti dan Pak Syafruddin hari ini, itu adalah kewenangan mutlak daripada fraksi masing-masing. Jadi fraksi melakukan usulan dan itu meminta persetujuan. Jadi menurut saya itu sah-sah saja. Tatip menyatakan 2,5 tahun, akan tetapi fraksi internal ingin melaksanakan perombakan daripada keanggotaan, itu adalah kewenangan mutlak daripada fraksi. Itu pimpinan. Baik, terima kasih pandangannya Pak Firdaus. Bentar, saya tatipnya dulu, kita baca dulu. Izin pimpinan, saya tambahkan sedikit.
Jadi kalau bahasa hukum yang saya kenal, ya, maksudnya penempatan atas jabatan di alat kelengkapan DPRD 2,5 tahun ataupun penempatan anggota di alat kelengkapan itu 1 tahun atau 2,5 tahun. Memang yang terjadi selama ini, kita baru 1 tahun sudah ada rolling lagi. Itu sudah merupakan pelanggaran daripada tertib. Seharusnya salah satu contoh di Komisi 1 ditempatkan ketua komisi dari fraksi Partai Golkar. Seandainya mau ada perubahan dalam 1/2 tahun atau 1 tahun, tapi dia tidak berubah daripada jabatan ketua komisinya yang merupakan perwakilan dari fraksi Partai Golkar. Tapi kalau personnya yang mau diganti, itu boleh. Nah, tapi yang terjadi selama ini, sering kita dalam 1 tahun sudah merubah secara keseluruhan. Nah, menurut saya yang melanggar tertib itu adalah itu, Ketua. Terima kasih. Karena mungkin saya juga kurang pengalaman, tapi saya membaca bahwasanya tata tertib itu dibuat untuk kita taati. Tata tertib sebagai dasar kita bergerak di dalam gedung ini. Jadi menurut saya kalau hal-hal yang tidak biasa itu dianggap normal, untuk apa tata tertib itu dibuat? Mungkin di tata tertib yang baru memang ada pembahasan bisa diganti dengan waktu yang lebih cepat. Akan tetapi kebetulan saya juga ada di pansus tatib dan itu belum diparipurnakan, sehingga saya izin sekali lagi mohon dikaji lebih dalam terkait perubahan AKD ini supaya kita bisa sama-sama belajar untuk disiplin dan tertib terkait dengan hal-hal apa yang harus kita lakukan di dalam dasar ini. Jangan berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan dengan tata tertib yang memang sudah sama-sama kita buat dan sudah sama-sama kita sepakati untuk dijalankan. Mohon untuk dibacakan kembali di pasal 51 ayat 6 dan 53 ayat 6 terkait perubahan AKD, perubahan Bapakperda, perubahan badan anggaran yang seharusnya dilaksanakan setelah 1 tahun menjabat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dapatnya Bu Binti, Pak Saifuddin, Pak Firdaus. Sudah dari sini. Jadi di pasal 53 ayat 5 perpindahan anggota DPRD dengan anggaran perlengkapan ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 tahun berdasarkan usul kemas. Di paripurna ini surat yang masuk dari PDIP itu hanya dibacakan sifatnya, hanya dibacakan sifatnya, tidak butuh persetujuan itu. Tapi nanti kawan-kawan semua kita tidak putuskan. Nanti saya akan rapatkan saja bersama dengan kawan-kawan pimpinan yang lainnya, ya, fraksi, apakah ini kita tidak lanjut atau tidak terkait surat tersebut ya. Terkait karena kan ada SK, ada perubahan SK di situ. Ya. Yang memang harus dilampaui, ada yang tidak bisa dilampaui pimpinan. Ya. Kalau misalnya seandainya Bu Binti dari PKB, Ketua Komisi 4, kemudian mau diganti dalam 1/2 tahun perjalanan, saya pasti protes. Tapi ini internal PKB mau melakukan perombakan, hanya menyampaikan saja di ruang paripurna, tidak perlu persetujuan, dan itu jelas ditatip. Oleh karena itu saya ingatkan kepada teman-teman, frase bahasa ini harus dipahami. Jadi nggak bisa sembarangan kita untuk protes. Kalau misalnya ini jadi, kebetulan tadi yang disampaikan dari fraksi mana? PDI. Nah itu kalau dibalikkan kepada fraksi yang lain kan akhirnya membuat secara kelembagaan kita seolah-olah ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Itu terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi saya pikir itu apa yang disampaikan tadi sudah dari PDIP dibacakan di paripurna tanpa perlu mendapat persetujuan di paripurna. Ya, terima kasih. Oke, ya, lanjut ya. Para rapat paripurna yang saya hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan saudara Bupati, maka selesailah seluruh hal ini. Disampaikan kepada anggota Bapeda DPD Lampung Tengah untuk dapat segera mengadakan rapat membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 bersama dengan eksekutif. Sebelum rapat paripurna ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada saudara petugas saya persilakan. Hadirin di dalam